Kemarin saya sudah sempat kasih sedikit gambaran analisis jabatan. Adalah suatu proses untuk tugas-tugas mengumpulkan informasi seputar jabatannya perusahaan itu. Sebelum menentukan besarnya kompensasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menganalisis jabatan, jadi mengumpulkan segala bentuk informasi terkait jabatan. Apakah jabatan-jabatan di perusahaan sudah diisi oleh orang yang benar-benar berkompeten atau belum? Di perusahaan tersebut ada berapa jabatan? Nah, setelah dianalisis jabatan-jabatan tersebut, kemudian tahapan kedua adalah evaluasi jabatan yang akan kita bahas malam hari ini. Kalau dari definisinya, secara garis besar evaluasi jabatan itu kan kalau evaluasi kinerja menilai hasil kerja. Nah, kalau evaluasi jabatan berarti mengevaluasi jabatan. mengevaluasi jabatan atau menilai suatu jabatan atau memberikan bobot terhadap suatu jabatan atau secara gampangnya adalah menentukan suatu jabatan tersebut itu kalau diberikan kompensasi itu sebaiknya besarnya berapa sih? Jadi memperhitungkan besaran kompensasi untuk setiap jabatan. Jadi pantasnya suatu jabatan itu bobotnya berapa. Setelah dievaluasi, nanti di tahapan yang ketiga yang akan kita pelajari di minggu depan adalah dilakukan survei gaji. Jadi setelah kita menentukan bobot suatu jabatan, kita tahu kompensasinya yang ditentukan besarannya jumlahnya berapa. Dari besaran kompensasi yang kita berikan itu, kita lakukan survei dengan perusahaan-perusahaan sejenis, perusahaan lain yang sejenis, kita lakukan survei apakah perusahaan atau apakah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kita itu sudah cukup wajar dan layak sama seperti yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan lain. Baru kalau sudah selesai survei gaji dan ternyata gajinya itu sesuai, barulah penetapan kompensasi. Jadi suatu perusahaan sebelum menetapkan jumlah kompensasi atau jumlah gaji yang diberikan kepada karyawan, terlebih dahulu harus memenuhi 4 tahap. Analisis, evaluasi, survei, dan pemberian gaji. Nah, yang akan kita fokuskan malam hari ini di evaluasi jabatan dulu. Evaluasi jabatan itu menggunakan metode seperti tersebut di bawah ini. Ada 2 metode, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif, penetapan nilai jabatan atau bobot suatu jabatan yang dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antara jabatan. Jadi tidak ada perhitungan matematis, itu pasti kualitatif. Sama seperti kalau kalian nanti skripsi. Kalau metode penelitiannya kualitatif, ya hanya penjabaran. Kalau metode kuantitatif, berarti pakai hitung-hitungan. Nah, sama seperti skripsi, metode evaluasi jabatan ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif dibagi menjadi 2, ranking metode dan klasifikasi metode. Kita bahas satu persatu. Ranking metode ini biasanya pemberian bobot terhadap suatu jabatan yang diurutkan. Namanya ranking kan pasti berurutan ya, diurutkan dari jabatan yang dirasa paling penting sampai dengan jabatan yang dirasa kurang penting. Metode ini efektif dilakukan untuk jabatan-jabatan di perusahaan yang jumlahnya nggak banyak, tidak lebih dari 30. Ya bayangkan kalau jabatan di perusahaan lebih dari 30, ada kepala OB, ada wakil OB, ada bawahannya lagi, jabatan mengurutkan jabatan lebih dari 30 kan pasti menyusahkan ya. Jadi metode ini efektif diterapkan untuk di perusahaan-perusahaan yang jumlah jabatannya tidak lebih dari 30 jabatan. Kita langsung ke contoh kasusnya. Contoh kasus, dalam perusahaan ada 5 jabatan, kita anggap saja perusahaan A, B, C, D, dan E. Jabatan yang dirasa lebih penting daripada jabatan lain diberikan poin 2. Jabatan yang dinilai ternyata sama pentingnya dengan jabatan lain diberikan nilai 1. Dan yang dirasa kurang penting dibanding jabatan lain diberikan nilai 0. Lalu dibandingkan. Kalau dilihat dari matriks
hasil perbandingan ini, jabatan yang memiliki peringkat pertama. Bobot peringkat pertama adalah jabatan yang memiliki bobot tertinggi jika dibandingkan dengan jabatan lain, dirasa paling penting di perusahaan. C, Bu. Jabatan Yang C. D. Terus yang nomor 2, jabatan Yang D, Bu. B, Bu. nomor 2, dilihat dari jumlahnya ini loh. Jabatan A jika dibandingkan dengan jabatan A sama. Jabatan A dibandingkan jabatan B, jabatan A ternyata kurang penting. Jabatan A dibandingkan jabatan C sama penting. Jabatan A jika dibandingkan dengan jabatan B, jabatan A lebih penting. Jabatan A jika dibanding dengan jabatan E ternyata A juga kurang penting. Akhirnya dari poin-poin ini dijumlahkan, ketemu jumlahnya jabatan A itu memiliki jumlah 4, B 4, C 6, D 2, E 4. Yang tertinggi adalah jabatan C, berarti jabatan C Penting. dianggap lebih penting dibandingkan dengan jabatan-jabatan yang lain. Sehingga Oke, Bu. biasanya Maaf, Bu. Tanya, Bu. Mm-mm. Tadi kan pertanyaannya kan mana yang lebih berbobot? Maksudnya bobot jabatannya atau jumlahnya sih? Saya bingung. Bobot jabatannya. Kalau dari metode ranking ini, bobot jabatannya ditentukan dari tingkat kepentingan antara satu jabatan dengan jabatan lain. Jadi kalau jabatan A itu dirasa lebih penting daripada jabatan B, maka dia dalam urutannya menduduki jabatan yang lebih penting nomor 1. Sehingga bobotnya lebih tinggi dan pemberian kompensasinya juga lebih tinggi. Nah, kalau Mas Rizal masih penasaran, nanti akan ketemu jawabannya di X-nya ini. Karena kan metodenya Oke, lebih dari siap-siap, Bu. satu. Nah, yang metode pertama ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang jabatannya saya sampaikan tadi. Jabatannya biasanya tidak lebih dari 30 untuk perusahaan-perusahaan kecil. Jadi pemberian kompensasinya atau pemberian bobot jabatannya. Bobot jabatan itu kan mempengaruhi besaran kompensasi yang diterima. Kalau metode ranking ini dilihat dari yang paling penting sampai dirasa kurang penting. Jadi dibandingkan dulu perusahaan itu ada berapa jabatan. Antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain ini dibandingkan. Kalau jabatan yang satu dengan jabatan yang lain dirasa lebih penting jabatan yang satu, misalnya diberikan skor 2. Nah, pemberian skornya ini tergantung perusahaan. Kalau perusahaan merasa bahwa perbandingan kelompok jabatan satu dengan jabatan lain yang lebih penting diberikan skor 3 juga nggak apa-apa. Nanti dari hasil perbandingan itu dijumlahkan, setelah ketemu jumlahnya, dari jumlah ini kan hasil perbandingan ini dari contoh kasus yang ini. Nah, setelah ketemu jumlahnya diurutkan. Dari jumlah perbandingan ini berarti secara logikanya urutan pertama jabatan yang menduduki dirasa penting di perusahaan adalah jabatan yang C. C. Selanjutnya jabatan A, B, dan E. E. Dan jabatan yang dirasa kurang penting di perusahaan adalah jabatan yang D. Terakhir. Jadi kalau metode ranking itu hanya membandingkan jabatan dari yang paling penting sampai yang nggak penting. Karena tidak ada hitungan matematis, termasuk metode kualitatif. Nah, beda lagi sama ini. Nah, ini Mas, ada metode klasifikasi. Jadi menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Penggolongan dilakukan dengan menghitung jumlah compensable factors. Apa compensable factors? Faktor kompensasi berdasarkan grade. Faktor kompensasi atau faktor yang bisa dikompensasikan. Kalau faktor yang bisa dikompensasikan kalau dalam diri karyawan contohnya apa? Yang bernilai kompensasi yang bisa kalian kompensasikan atau perhitungkan. Lembur, Bu. Lembur kan wajib itu, enggak Dalam kompensasi. diri karyawan.
Jadi kalian itu ngerasa saya itu pantas digaji segini karena kemampuan saya itu lebih baik dari yang lain. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, tanggung jawab pekerjaan, lingkungan kerja itu adalah beberapa contoh dari compensable factor atau faktor yang bisa dikompensasikan. Nah, dalam klasifikasi metode atau metode klasifikasi, faktor-faktor yang dikompensasikan itu diperhitungkan di antara jabatan. Misal, untuk menduduki jabatan A diperlukan, jadi yang tahapan pertama untuk metode klasifikasi itu ditentukan dulu compensable faktornya atau faktor-faktor yang bisa dikompensasikan di perusahaan itu dilihat dari apa. Misal dilihat dari, ini kita ambil contoh ya, compensable faktornya meliputi tanggung jawab, skill, usaha mental, usaha fisik, dan kondisi kerja. Kita anggap ini faktor-faktor yang bisa dikompensasikan. Lalu diklasifikasikan. Untuk jabatan A, untuk menduduki suatu jabatan A, seseorang yang diperhitungkan adalah dari tanggung jawabnya. Dari skillnya tidak begitu diperhitungkan, usaha mentalnya tidak begitu diperhitungkan, usaha fisiknya diperhitungkan, kondisi kerja diperhitungkan. Berarti untuk menduduki suatu jabatan A ini yang bisa dikompensasikan ada berapa faktor? 3. Ada 3 faktor. 3 faktor. Semakin banyak faktor yang bisa dikompensasikan, maka akan semakin tinggi bobot suatu jabatan. Semakin tinggi bobot suatu jabatan, akan semakin tinggi nilai Jabatannya. jabatan atau nilai kompensasi yang diterima. Nah, kalau pakai metode klasifikasi ini dilihat dari compensable faktornya, berarti jabatan mana yang memiliki nilai atau bobot paling tinggi? B dan D. B dan D. D. Karena faktor yang dikompensasikan lebih banyak. Makanya kenapa sih di perusahaan itu antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain itu bisa nilai kompensasinya berbeda. Contoh, seorang office boy dari segi tanggung jawab apakah bisa dikompensasikan? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Dari segi skill? Ya. Enggak. Office boy kan yang penting bisa nyapu, bisa ngepel ya. Skillnya juga nggak harus nyapu yang bisa diputer-puter atau ngepelnya bisa langsung sekali celing gitu kan nggak perlu. Dari usaha mental Nggak ada juga. nggak ada. Bisa, Bu. Kanan dia nggak harus mikir, dia juga biasanya Iya. nggak stres. Dari usaha fisik, Kalau Harus, Bu. fisik Bisa, Bu. fisik bisa pasti lah. Bisa. Terus lingkungan kerja mempengaruhi nggak untuk office boy? Enggak, Bu. Ya, Nggak begitu. Makanya kenapa untuk jadi office boy kompensasinya rendah karena yang bisa dikompensasikan faktor-faktor yang bisa dikompensasikan juga sedikit. Tuh. Jadi kalau klasifikasi metode itu memperhitungkan semakin banyak compensable factor yang dipersyaratkan terhadap suatu jabatan, maka bobot suatu jabatan itu akan semakin tinggi dan kompensasi yang diterima juga semakin tinggi. Itu sekilas tentang metode kualitatif. Jadi metode kualitatif itu hanya bersifat perbandingan. Jadi tidak ada hitungan matematis. Nah, metode yang ada hitungan matematis adalah metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif itu ada 2. Ada metode perbandingan. Jadi justru metode perbandingan itu masuknya kuantitatif. Padahal kalau metode kualitatif itu kan membandingkan. Tetapi metode kuantitatif ada metode perbandingan lagi. Dan ada metode point atau point methods. Kita bahas satu persatu. Faktor comparison methods atau metode perbandingan, yaitu membandingkan faktor-faktor dalam suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dalam bentuk faktor yang dibandingkan dalam jumlah tertentu, memilih dan menentukan faktor-faktor jabatan yang dinilai, dan yang terakhir memilih dan menentukan jabatan-jabatan kunci. Kalau pada metode kualitatif, perbandingannya itu adalah antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Kalau pada metode perbandingan,
bobot suatu jabatan itu dibandingkan hanya dengan jabatan kunci yang ada di perusahaan. Apa itu jabatan kunci? Jabatan kunci itu biasanya memiliki job description yang jelas dan jabatan tersebut biasanya adalah jabatan yang penting dalam perusahaan.